Boleh dibacakan step-stepnya supaya nanti adik-adik mengerti step-stepnya ini loh tindakannya gitu. Memasang perlak. Oh ini di sini berarti ya. Kenapa kita perlu memasang perlak? Ya, kalau misalkan nanti ada cairan yang keluar ya, baik dari selang infus atau dari cairan tubuh pasien tidak mengotori ya spraynya ya. Oke, setelah memasang perlak apa lagi? Oke, ini infusnya dalam keadaan hidup ya. Kalau hidup dia posisinya seperti ini, kalau mati posisinya seperti ini ya. Berarti dia dalam keadaan masih hidup. Kita lihat apakah menetes atau tidak, apakah lancar tetesannya gitu ya. Selanjutnya memastikan tidak ada udara pada speed disposable yang berisi obat. ya, oke. Saya contohkan ya. Ini obatnya pura-pura aja ya. Contohnya aja. Iya boleh. Nah ini kan ada udara ya. Ada udara ya sedikit ya. Kelihatan ya. Jadi pastikan jangan sampai seperti ini pada saat adik-adik memberikan obat. Karena apa? Karena misalkan kalau udara ini atau gas ini masuk ke dalam pembuluh darah pasien, itu akan menyebabkan tersumbatnya aliran darah. Pembuluh darah tersumbat, maka aliran darah jadi tidak lancar. Kalau aliran darah tidak lancar, apa akibatnya? Sel dan jaringan di tubuh pasien itu bisa tidak tersuplai darah dengan baik, yang dampaknya adalah bisa kematian sel dan jaringan. Sangat fatal ya, walaupun ibaratnya darah sedikit aja, tapi ini sangat fatal. Jadi perlu kalau nggak diginikan atau agak ke ataskan sedikit. Pastikan memang tidak ada udara ya. Pastikan memang tidak ada udara walaupun sedikit. Pastikan tidak ada udara ya. Nanti pada saat ujian memang benar-benar dipastikan tidak ada udara di squid obatnya gitu. Kemudian apa lagi? Ini boleh dibuang ke wastafel. Clamp infus. Nah ini kan masih dalam keadaan hidup ya infusnya, maka perlu dimatikan. Selain cara seperti ini, biasanya ada nih perawat di rumah sakit, walaupun dia masih hidup seperti ini, dia cara mengklaimnya dengan cara begini. Nah, kenapa dia seperti ini? Supaya apa? Supaya tidak mengganggu aturan tetesan infusnya. Karena kalau misalkan kita mematikan seperti ini, tentu nanti setelah pemberian obat kita perlu hidupkan lagi, terus kita hitung tetesan infusnya lagi begitu ya. Yang kita hitung sesuai dengan yang semestinya begitu. Tetapi kalau misalkan seorang perawat tidak mau menghitung kembali dari awal begitu, biasanya dia mengklaimnya seperti ini saja. Oke, setelah dimatikan atau diklaim, Pada area karet, saluran infus, sep, dan tunggu sampai mati. di sini ada 3 area ya. Bisa di sini nanti pemberian obatnya bisa melalui 3 ways, bisa melalui nih injection port namanya. Biasanya kalau di modul adik-adik tuh ada tanpa pakai set infus. Nah itu fungsinya adalah hanya untuk pemberian obat. Tetapi kalau dengan set infus ini biasanya pasien-pasien yang masih membutuhkan cairan dan elektrolit yang lebih banyak, maka dia dipasang infus. Tetapi kalau dia tidak memerlukan banyak cairan dan elektrolit, dia hanya dipakaikan suatu selang untuk dimasukkan ke intravena. Gunanya adalah hanya untuk pemberian obat. Ada. Nah ini kan hanya model selang aja ya, selang untuk memasukkan obat. Oke, desinfektan tadi ya. Desinfektan.
semua alat-alat ataupun bahan yang sudah dipakai jangan lupa diletakkan di bengkok ya. Kita mulai dari sini aja. Kalau untuk mengusap, kalau secara vertikal, contohnya gini, hanya 1 kali usapan saja, nggak boleh yang namanya gini. Tetapi kalau dengan cara melingkar seperti yang ini, nggak boleh caranya gini-gini. Tetapi cukup 1 kali usapan saja. Karena kalau diaduk-aduk seperti itu kan kumannya jadi menyebar ya. Nah kalau 1 usapan aja diharapkan kumannya bisa kita angkat keluar gitu ya. Oke. Nah kalau untuk di 3 ways nantinya pada bagian sininya ya. Nah pada bagian sininya nanti di desinfektan. Oke. Tapi kalau pada bagian sini ya, itu ya. Oke, setelah itu Berarti cuma 1 kali ya. 1 kali usapan. Baru itu Nggak boleh dipakai lagi. Ini kan misalkan ini untuk ini, terus ini nggak boleh untuk ini lagi. harus diganti Harus lagi. beda. Ya, karena kan ini udah ada kuman dari sini. Kalau kita usapan lagi takutnya pindah kuman Pindah, dari iya. sini gitu ya. Tadi itu saya hanya mencontohkan, Cara tapi ini. tidak mesti 1 alkohol swab ini untuk 3. Selanjutnya, Menusukkan jarum ke bagian karet saluran infus dengan hati-hati dengan kemiringan jarum 15-45 derajat. ya kalau untuk kita memasukkan obat melalui selang infus ini derajatnya yang 15 sampai 45 kira-kira aja nanti. Kalau dari karet ini kita menggunakan jarumnya, tetapi kalau hanya di 3 ways dan di injection port seperti ini kita perlu buka jarum. Mata jarum harus menghadap ke atas seperti ini. Terus apa lagi tindakannya setelah dimasukin? Melakukan aspirasi atau menghisap squid disposable untuk memastikan bahwa obat masuk ke saluran vena dengan baik, dan saat dilakukan aspirasi terlihat darah keluar ke selang infus sehingga obat siap untuk dimasukkan. Ya, kita perlu aspirasi terlebih dahulu. Seperti ini ya. Jika ada darah yang naik, itu tandanya jarum karet infusnya itu berada pada pembuluh darah yang benar. Karena kalau misalkan orang diinfus, itu biasanya jarum karet yang di dalam pembuluh darahnya itu bisa bergeser. Jadi perlu kita pastikan bahwa dia masih paten nih di pembuluh darah pasien gitu ya. Kalau dia paten tandanya apa? Darahnya tertarik. Ya, setelah itu baru bisa kita masukin secara perlahan-lahan ya. Stepnya tengok. Secara perlahan dengan mendorong pegangan disposable squid sampai obat habis. Ya, ini kan karena bukan orang ya, jadi dia nggak akan masuk. Gini caranya. Masukin secara perlahan ya. Anggap aja ini ada obatnya sampai habis ya. Lalu kita tarik. Jarum dari bagian karet saluran infus dengan mendekati kapas pada lokasi tusukan jarum. Ya. Ini kalau kalian mau menutup, perlu kalian gunakan hanya 1 tangan, one hand-nya. Harusnya kalau ada safety box warna kuning